di udara, yaitu tentang penipisan lapisan ozon. Ya, perkenalan dulu, nama saya Edi dan samping saya Ibu Kakin dan saya Nani dari kelas PJ2. Ya, kami di sini akan membahas tentang penipisan lapisan ozon. Kita membahas tentang lapisan ozon. Ya, pertama pengertian dulu. Pengertian ozon merupakan gas yang secara alami terdapat di dalam atmosfer. Seperti yang terlihat pada gambar. Ya, sambil saya menjelaskan. Lapisan ozon mulai dikenal oleh seorang ilmuwan dari Jerman, yaitu Christian Friedrich Schwarzschild pada tahun 1839. Ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet dari matahari. Ozon di udara berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet dari matahari pada tingkat yang aman untuk kesehatan kita semua. Ozon juga diproduksi manusia untuk dipergunakan sebagai bahan pemurnian air, pemutih, dan salah satu unsur pembentuk plastik. Setiap molekul ozon mengandung 3 atom oksigen dengan rumus kimia O3. Ozon ditemukan terutama di lapisan atmosfer bagian bawah. Kira-kira 10% ozon atmosferik terdapat di troposfer, suatu lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Mulai dari permukaan bumi hingga 10-16 km. Ozon troposfer terbentuk dari reaksi kimia yang disebabkan adanya gas pencemar hasil aktivitas manusia, sehingga berbahaya terhadap sistem kehidupan. Sisanya sebanyak 90% terdapat di sinar di stratosfer, terutama antara bagian puncak lapisan troposfer hingga ketinggian 50 km. Ozon di stratosfer ini membentuk secara alami, dikenal dengan lapisan ozon atau ozon layer, dan sangat berguna bagi sistem kehidupan. Istilah ozon atau lebih tepat lagi lapisan ozon mulai terdapat perhatian sekitar tahun 1980-an ketika para ilmuwan menemukan adanya lubang di lapisan ozon di Antartika. Lubang tersebut merupakan hasil dari tenaga matahari yang mengeluarkan radiasi ultra yang tinggi. Radiasi itu berpencar bagi molekul oksigen sekaligus melepaskan atom bebas, di mana setengahnya diikat dengan molekul oksigen yang lain untuk membentuk ozon. Lapisan ozon melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet atau UVB yang terlihat pada gambar, yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup di muka bumi. UVB juga yang pertama yaitu dikarenakan oleh sinar UVB yang memasuki ozon. Yang kedua yaitu energi UV menyusup ke ATM klorin dan molekul CFC. Yang ketiga yaitu klorin radikal memecah molekul ozon. Yang keempat yaitu membentuk klorin monoksida dan 2 atom oksigen. Yang kelima yaitu oksigen terlepas ke atmosfer. Yang keenam yaitu atom oksigen di atmosfer memecah molekul klorin monoksida. Yang ketujuh yaitu menghasilkan oksigen dan klorin radikal bebas. Yang kedelapan yaitu reaksi siklus memulai lagi. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Kakin. Saya akan menjelaskan mengenai tentang kerusakan lapisan ozon. Sebelum saya akan masuk ke materi, kita akan membahas pengertian dari kerusakan lapisan ozon itu sendiri. Kerusakan lapisan ozon adalah
istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan berkurangnya atau hilangnya lapisan ozon yang terdapat pada lapisan atmosfer. Ya, serta penyebab kerusakan ozon disebabkan oleh CFC pada ruangan pendingin, contohnya pada AC, kulkas, dan lain-lain. Terus yang kedua, banyaknya volume kendaraan yang ada di bumi sangatlah berpengaruh negatif pada lapisan ozon. Misalkan banyak kendaraan yang berlalu lalang di siang dan malam merupakan penyebab dari rusaknya lapisan ozon. Serta yang ketiga yaitu pengundulan secara besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Hal ini sangatlah berakibat buruk pada kualitas udara yang ada di atmosfer bumi. Akibat dari kerusakan lapisan ozon itu sendiri yaitu contohnya satu, pada bidang pertanian, penerimaan sinar ultraviolet pada tanaman dapat memusnahkan atau dapat merusak hasil tanaman para petani. Misalkan tanaman padi akan menjadi berkurang pada saat panen. Yang kedua, contoh akibat dari rusaknya lapisan ozon pada hewan, contohnya pada hewan merupakan juga dapat mematikan anak-anak hewan kecil, terus ikan-ikan kecil, serta sumber makanan bagi ikan kecil, contohnya plankton dan lain-lain, merupakan contoh dari rusaknya lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon. 1. Menipisnya lapisan ozon dalam atmosfer bagian atas diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya penyakit kanker kulit dan katarak pada manusia. Merusak tanaman-tanaman tertentu, mempengaruhi plankton yang akan berakibat pada rantai makanan di laut dan meningkatnya karbon dioksida. Sebaliknya, terlalu banyak ozon di bagian bawah atmosfer membantu terjadinya kabut campur asap yang berkaitan dengan iritasi saluran pernapasan dan penyakit pernapasan akut bagi mereka yang menderita masalah kardiopulmoner. Yang kedua, pencairan gunung es. Lubang ozon di Antartika disebabkan oleh penipisnya lapisan ozon antara ketinggian tertentu seluruh Antartika pada musim semi. Pembentukan lubang tersebut presentasi dari kami, apabila ada kekurangan, mohon kritik dan saran. Dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa, dan saya Reza Effendi. Saya bisa menyampaikan dan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum.